untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian hanya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat malam semuanya. Anak-anakku yang terkasih. Orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus katakan kepada mereka bahwa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Jadi sebenarnya suami istri itu mesti hidup bersatu padu. Dikatakan seorang laki-laki harus meninggalkan orang tuanya dan hidup bersama istrinya. Lalu orang-orang Farisi juga bertanya, mengapa Musa memberi izin kepada orang-orang sehingga mereka bisa cerai dengan istrinya? Lalu kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Lalu Yesus melanjutkan, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi sesungguhnya Yesus ingin supaya keluarga-keluarga Kristiani tidak boleh cerai. Apapun masalahnya, suami dan istri mesti saling mengasihi satu terhadap yang lain. Bila ada masalah, diharapkan untuk diselesaikan dengan baik, supaya tidak terjadi perceraian di antara mereka. Lalu Yesus
berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Nah, inilah dasar Alkitabiah bagi para imam yang ingin mengabdikan dirinya seutuhnya kepada Tuhan. Dia tidak kawin karena memang pertama kemauannya sendiri, dan yang kedua karena kerajaan Allah. Jadi menjadi seorang imam tidak dipaksa-paksa oleh orang lain. Itu mesti lahir dari dirinya sendiri. Dan kita yakin kalau panggilan berasal dari dirinya sendiri, maka sesungguhnya Allah lah yang memilihnya menjadi imam itu sendiri. Imam tidak kawin demi kerajaan sorga, karena di sorga tidak ada kawin dan dikawinkan. Jadi para imam yang ada di dunia ini sesungguhnya mencerminkan hidup yang ada di dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa kepada ibu bapak yang menikah dan juga bagi para imam, semoga masing-masing taat dan setia kepada Tuhan dalam panggilannya masing-masing. Semoga demikian.